Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Pucuk sekalian. Kembali lagi di kasus Vina Cirebon. Terkait perkembangan terkini kasus Vina tentang sidang PK Saka Tatal dan informasi lainnya. Dalam kesempatan jumpa pers, pengacara kondang Hotman Paris memberikan tanggapan terkait permasalahan tersebut. Seperti apa tanggapan beliau? Kita simak sama-sama. Oke, selamat sore semua rekan-rekan media. Hari ini kami tim Hotman 911 datang ke Cirebon dengan juga didampingi oleh langsung keluarga almarhumah Vina, yaitu Mardiana di sini kakak kandung, hendak memberikan beberapa tanggapan atas perkembangan akhir-akhir ini, ya. Yang pertama terkait dengan permohonan PK dari Saka Tatal, ya, di mana tidak ada novum, novum itu artinya adalah bukti yang sudah ada sebelum perkara dimulai tapi tidak ditemukan, itu arti novum. Bukti yang sudah ada tapi tidak ditemukan sebelum perkara dimulai sehingga tidak sempat diajukan zaman dulu, itu arti novum. Kalau foto yang diajukan itu yang disebutkan novum sudah diajukan sebagai bukti dalam perkara, berarti bukan novum. Kalau tidak ada novum berarti tidak ada PK, tidak ada dasar untuk PK. Jadi dasar masuknya udah tidak ada. Kalau pendapat media itu nggak ada artinya apa-apa, itu bukan bukti alasan PK. Sekali lagi, satu-satunya alasan PK mereka itu adalah novum. Novum artinya bukti yang sudah ada sebelum perkara diajukan ke pengadilan tapi tidak ditemukan sehingga tidak dijadikan barang bukti, itu arti novum. Kalau bukti itu sudah diajukan sebagai bukti, maka itu bukan novum dan oleh karenanya PK harus ditolak. Yang kedua, mereka mendalilkan ada itulah foto dari almarhumah Vina sama Eki, di mana disebutkan karena tidak ada luka-luka, artinya mulus gitu loh, ya. Oleh mereka menganggap itu adalah merupakan bukti korban kecelakaan. Itu salah total. Justru kalau korban kecelakaan harusnya, ya, kalau sampai meninggal keseret jalanan, ketimpa, pasti kan harus hancur dong kulitnya ini. Tapi kalau ini saya tonjok begini sebagai sesuai dengan kata visum ini, saya tekan ini pakai benda ke dalamnya ini, ya, tentu kan ini nggak luka-luka, tapi visum ini menyatakan patah tulang di mana-mana, patah tulang di beberapa bagian. Sama kalau ini saya hujat ini kan ada bambu, ya, samurai bambu. Kalau tusuk begini, tentu ini nggak kena, semua bersih. Itu mah buktinya bahwa memang itu bukan kecelakaan, ya. Karena kalau kecelakaan sampai meninggal, ini pasti sudah kebabat habis sama jalanan, aspal hancur atau ketabrak. Ini malah enggak. Jadi logika kuasa hukum mereka yang mengatakan gara-gara foto di mayat itu mulus, maka itu adalah kecelakaan, bukan penganiayaan. Yang kedua, mereka mengatakan ada luka baut dari motor kena ke badan mereka. Ya namanya udah digebuk begini, jatuh ya bisa kena lah sama bautnya. Jadi lagi-lagi patah itu dalil tersebut, ya. Kemudian hari ini katanya siapa itu? Bukan, yang saksinya itu yang ditolak. Yang ditolak siapa? KM apa? Jadi Mulyadi, aku juga bingung itu orang, ya. Kok ngapain dia maju ke persidangan? Dia kan bukan saksi. Sudah cukup lah, dia udah populer, mudah-mudahan cepat terpilih nanti. Siapa calon apa? Nah, udah cukup lah kampanye, udah cukup lah Mas, ya. Udah selesai lah itu, janganlah terus-terusan itu berlanjut terus, ya. Anda tidak memenuhi syarat sebagai saksi kok, ya. Oke, kalau kalah populer, Anda masih kalah sama gua populernya, oke. Mengenai Dede pasti bukan
Dede itu pasti pintar, kuasa hukumnya juga pintar. Kalau Dede sampai datang ke pengadilan di perkara PK ini menyatakan bahwa dulu dia memberikan kesaksian palsu, artinya apa? Mini itu juga bisa dipenjara karena sumpah palsu. Ya, jadi mungkin itu dia sudah sadar, makanya dia tidak datang. Artinya setelah melihat bukti novum tidak ada saksi, maka tidak ada alasan bagi hakim PK untuk merubah putusan ini. Tidak ada alasan karena memang putusan ini bagaimana bukti foto tidak mungkin mengalahkan ada visum sesudah bongkar mayat dibongkar dari kuburan, ada sebelumnya. Nggak mungkin bukti foto yang hanya gara-gara tubuh almarhum mulus bisa mengalahkan visum yang sudah menguraikan di mana-mana ada patah tulang, ada kerusakan benda tubuh, bahkan di bagian kemaluan dari almarhumah terdapat banyak air mani. Ya, terdapat banyak air mani. Ya. Juga di dalam putusan ini sampai di semua putusan ada pertimbangan majelis hakim yang menyatakan bahwa penganiayaan tersebut telah direncanakan karena sudah ada SMS dari para pelaku tanggal 17 Agustus 2016. Ini ada nih pertimbangan majelis hakim. Ya, ada SMS antar mereka. Ya, jadi sekali lagi keluarga Vina dan kami kuasa hukumnya tetap berpegang kepada putusan itu, bahwa yang terjadi adalah penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang atau pembunuhan berencana dan juga pemerkosaan. Ya, untuk itu saya kasih dulu kesempatan kepada Ibu Mbak Liana, gimana pendapat Anda? Terlalu banyak sekarang media maupun berbagai oknum mengatakan bahwa itu adalah kecelakaan. Ya, apa pendapat? Apa kata keluarga korban? Saya dari awal itu meyakini, saya dan keluarga meyakini bahwa ini pembunuhan. Kami keluarga tidak terima bahwa ini dikatakan laka lantas. Karena luka-luka yang adik saya alami itu berbeda jauh dengan kecelakaan. Kalau dibilang kecelakaan. Motornya nggak rusak ya? Saat itu saya lihat nggak rusak ya? Enggak. Terus luka-luka di tubuh yang keseret mobil nggak ada? Nggak ada. Nggak ada? Nggak ada. Ya. Hanya ini kepala itu lunak, terus kaki sama tangan itu remuk. Tulangnya itu remuk, udah ngampre gitu tuh Pak. Oh begitu? Iya. Oke. Tanda-tanda trauma tubuh. Apa? Ya udah. Ini visumnya ini sudah mana tadi? Iya. Ini nggak bisa dibantah lagi. Ini kan hasil resmi. Ini di mata hukum yang diakui itu adalah visum atau otopsi, visum et repertum. Disebutkan di sini meninggalnya karena beda tumpul, patah tulang di mana-mana yang benar-benar bukan ciri khas orang kecelakaan lalu lintas. Ya, karena justru bukti foto mereka itulah justru harusnya mematahkan dia punya PK sendiri. Karena justru bukti foto itulah membuktikan bahwa itu bukan kecelakaan. Mana ada kecelakaan serusak ini tulangnya bersih habis, nggak ada sama sekali kegores aspal dan sebagainya. Demikian tanggapan Bang Hotman Paris tentang sidang PK Saka Tatal dan beberapa informasi lain di seputar kasus tersebut. Secara umum, Hotman Paris mempercayai kasus ini adalah pembunuhan dan pemerkosaan, dan beliau menolak anggapan terjadinya kecelakaan. Tetapi ada beberapa hal yang kami ingin komentari terkait tanggapan-tanggapan beliau. Yang pertama terkait novum. Beliau bilang itu bukan novum karena sudah diajukan selama persidangan tahun 2017 dulu. Boleh saja beliau bilang seperti itu tentang foto-foto itu bukanlah novum, tetapi juga mesti perlu diingat bahwa alat bukti itu bukan hanya surat-surat dan video-video atau foto-foto saja. Ada juga keterangan saksi, pendapat ahli yang juga merupakan alat bukti. Dan itu bukankah untuk saksi-saksi dan ahli-ahli kemarin yang dihadirkan di sidang PK adalah hal-hal baru semua.
Dan faktanya sidang pemeriksaan novum tersebut masih belum memutuskan. Jadi kita belum mengetahui apakah novum semuanya itu diterima atau ditolak. Demikian. Yang kedua, beliau menilai Dede tidak hadir di sidang PK Sakatatal kemarin adalah karena dia sudah menyadari bahwasanya dia akan beresiko di penjara dengan tuduhan kesaksian palsu. Tetapi faktanya yang saya lihat dari semenjak kemunculan hingga terakhir kemarin, bukankah Dede selalu menegaskan bahwa dia siap di penjara untuk menggantikan para terpidana yang dikarenakan atas kesaksian palsunya pada tahun 2016 yang lalu. Untuk yang ketiganya, beliau juga sempat menilai dari visum, juga foto-foto motor serta foto-foto korban adalah karena pembunuhan. Tetapi jika itu pembunuhan, juga ada pertanyaan ini, bagaimana untuk menjelaskan tentang beberapa bagian sepeda motor yang rusak, ya kan, ada beberapa bagian motor yang mengalami kerusakan itu. Mungkinkah para pelaku merekayasa itu dengan merusak sebagian bagian motor tersebut? Bukankah jika para pelaku ini berniat untuk merekayasa sehingga muncul anggapan kecelakaan, bukankah semestinya mereka tidak hanya merusak sebagian saja, tetapi semestinya mereka akan merusak total motor tersebut, sehingga skenario untuk kecelakaan akan lebih diterima akal. Juga Bang Hotman menilai tentang SMS antar terpidana yang terjadi di tanggal 17 Agustus 2016. Bang Hotman menunjuk itu adalah bukti kalau mereka merencanakan pembunuhan tersebut. Tetapi faktanya pengakuan itu tidak didukung dengan ekstraksi data dari ponsel-ponsel mereka, para terpidana. Jadi di fakta persidangan tidak ada itu untuk isi percakapan yang bisa menunjukkan bahwa mereka berkomunikasi di tanggal tersebut. Tidak dibuka dengan jelas percakapannya seperti apa, siapa dengan siapa, waktu tepatnya kapan, jam, menit, dan detiknya. Mungkinkah hal tersebut itu hanya bersumber dari pengakuan tersangka dan tanpa didukung bukti saintifik? Memang terdapat banyak kejanggalan dalam sidang 2017 kemarin, sobat. Kita tunggu saja hasil dari putusan sidang PK Sakatatal dan mungkin nanti sidang PK untuk terpidana yang lainnya. Sementara itu dari Bareskrim Polri juga menurunkan tim untuk mendalami kasus ini dan akan menjawab keraguan publik. Kita tunggu sama-sama hasil dari investigasi Bareskrim Polri. Dan demikian sobat Buco sekalian, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.